Segalanya adalah cahaya. Nikola Tesla. Austria 10 Juli 1856, Nikola Tesla lahir. Pada saat itu sedang terjadi petir badai yang sangat ganas, sehingga bidan yang membantu proses persalinan Nikola Tesla sangat ketakutan dan mengatakan kelak Nikola Tesla akan menjadi son of storm atau anak badai. Sewaktu kecil, Nikola Tesla sudah bisa melihat penglihatan yang disertai dengan cahaya. Bahkan ia tidak bisa membedakan apakah cahaya itu nyata atau hanya ada dalam bayangan pikirannya saja. Penglihatan ini tidak pernah hilang, yang kemudian memacu Nikola Tesla untuk bisa memikirkan serta membayangkan penemuan-penemuan yang ada di kepalanya secara rinci. Sehingga ia bahkan tidak perlu menggambarnya. Nikola Tesla pernah menjelaskan tentang sebuah desain penemuannya hanya melalui pikiran dan bayangannya saja. Nikola Tesla juga menjelaskan bagaimana penemuan sebuah desain hanya digambarkan dan disempurnakan oleh pikirannya saja. Nikola Tesla juga dibimbing dan diajarkan langsung oleh sang ibu. Sehingga pada saat ia kecil, ia bahkan mampu menguasai 8 bahasa. Nikola Tesla dikenal sebagai insinyur, penemu, dan fisikawan. Nikola Tesla dikenal karena kontribusinya dalam bidang ilmu listrik dan elektromagnetik. Beberapa penemuan terkenal dari Nikola Tesla termasuk motor listrik arus bolak-balik, transformator listrik, dan koil Tesla yang digunakan untuk menghasilkan medan magnetik tinggi. Nikola Tesla juga dikenal karena mengembangkan sistem tenaga nirkabel yang memungkinkan transfer energi listrik melalui udara. Nikola Tesla merupakan sosok yang elegan di New York pada masanya. Nikola Tesla juga merupakan sosok yang pekerja keras. Bahkan ia hanya tidur selama 2 jam setiap harinya untuk merealisasikan mimpinya. Namun ternyata perjalanan hidup tidak seperti yang diharapkan oleh Nikola Tesla. Nikola Tesla mengalami kebangkrutan dan bahkan penemuan-penemuan hasil dari Nikola Tesla dicuri dan dipatenkan oleh orang lain. Salah satu pesaing ikonik Nikola Tesla dalam sejarah adalah Thomas Alva Edison. Salah satu persaingan hangat yang terjadi antara Nikola Tesla dan Edison adalah mengenai arus listrik yang paling baik untuk masyarakat. Meskipun pada saat itu Nikola Tesla dikatakan menang, namun kisah hidupnya tidak sebaik yang diharapkan. Meskipun pada saat itu Nikola Tesla dikatakan menang, namun akhir kisah hidupnya tidak seindah itu. Terlepas dari idenya yang brilian, para media justru menyebutnya sebagai orang gila dan penipu. 7 Januari 1943, Nikola Tesla ditemukan tewas oleh pelayan di salah satu hotel di New York, dengan tubuhnya yang sudah terkujur kaku tanpa didampingi oleh keluarga. Sebelum kematiannya, Nikola sempat menulis surat untuk sang ibu tercinta. Isi suratnya adalah sebagai berikut. Saya berharap saya bisa berada di sampingmu sekarang, Ibu, untuk membawakanmu segelas air. Bertahun-tahun saya habiskan waktu untuk melayani umat manusia, tidak membawa apa-apa selain hinaan. Itulah kisah hidup dari Nikola Tesla. Seorang yang tidak peduli dengan uang, namun bermimpi untuk menyediakan listrik gratis untuk semua orang. Bagaimana sosok Nikola Tesla jika kita melihatnya dari sisi spiritual dan supranatural? Dari sudut pandang spiritual maupun supranatural,
Nikola Tesla memang dikenal sebagai sosok yang sangat amat jenius dalam penemuan-penemuannya yang memang terkenal untuk membantu perkembangan manusia. Nikola Tesla memang diberikan tugas oleh Tuhan dan kelebihan yang memang tidak semua manusia itu mendapatkan dalam mengeksplor salah satu unsur yang terdapat di bumi, yaitu yang lebih tepatnya adalah listrik. Jadi aku dapat abstrak. Pada zaman itu, orang-orangnya memang belum seberkembang dan semaju itu. Nah, Nikola Tesla dilahirkan memang diberikan talenta lebih tersebut yang tujuannya untuk memudahkan banyak sekali pekerjaan dan hidup orang, sekaligus sebagai pengembangan ke depannya yang memang dibutuhkan oleh manusia. Oh ya guys, sorry dulu sebelumnya karena aku sambil baca notes aku karena abstrak yang aku dapat cepet banget datangnya dan aku harus tulis supaya nggak ada yang miss. Jadi karena aku udah tulisnya terlalu acak, jadi aku butuh baca notes supaya nggak ada yang miss ketika aku sampaikan kepada teman-teman. Lanjut lagi, jadi memang saat itu aku dapat abstrak kalau misalnya Tuhan itu memang sudah mengizinkan dan sudah memplanning ke depannya manusia itu harus jauh lebih berkembang, manusia itu harus jauh lebih maju ke arah yang lebih baik. Dan dampaknya itu sangat besar untuk kehidupan manusia ke depannya. Jadi memang Nikola Tesla diberikan sedikit kelebihan untuk mengeksplor salah satu unsur bumi yang mungkin sebelumnya itu para ilmuwan ataupun orang-orang itu belum mengetahui secara detail mengenai unsur alam tersebut. Selain itu aku juga melihat Nikola Tesla sepertinya tidak hanya mengetahui mengenai listrik, tapi beberapa rahasia-rahasia yang ada di bumi tersebut, tapi mungkin tidak dia publikasikan dan ia simpan sendiri. Aku ngeliat memang dia orang yang cukup bersosialisasi. Kalau teman-teman pernah nonton video kami yang sebelum-sebelumnya ketika aku membacakan reinkarnasi, kebanyakan dari reinkarnasi yang kami bacakan, sosok-sosoknya itu adalah sosok yang introvert. Tapi kali ini aku melihat Nikola Tesla adalah sosok yang cukup ambivert sebenarnya. Dia cukup terbuka dengan orang lain. Di memorinya Nikola Tesla, aku mendapatkan kalau memang ia cukup terbuka dengan orang-orang dan em, ya sering membicarakan mengenai banyak hal. Tapi memang tidak semua hal ia bicarakan kepada orang-orang. Beberapa wawasan-wawasan yang ia dapatkan dalam hidup dia ataupun ketika dalam penelitiannya ia tidak ia beritahukan kepada orang-orang dan memang ia keep untuk dirinya sendiri. Tapi aku bisa ngeliat dia orang yang cukup terbuka dan ya cukup bisa berbaur dengan orang-orang sekitarnya. Ada momen ketika saat ia kecil, ini cukup menarik sih menurut aku karena memang Nikola Tesla adalah sosok yang sangat amat jenius, even ketika ia kecil. Nah, ada momen ketika ia berbicara dengan teman sebayanya ketika usia 8 tahun atau 9 tahun yang aku lihat, obrolannya sedikit kurang nyambung dengan anak yang sebagai menjadi lawan bicaranya ia. Karena memang sosok Nikola Tesla adalah sosok yang cukup visioner panjang ke depan. Ia bingung kenapa orang-orang saat itu bisa berpikir demikian sedangkan ia bisa berpikir jauh ke depannya. Momen ini menjadi momen yang sangat membingungkan baginya sampai ia usia remaja dan akhirnya ia mengetahui kalau memang ia adalah sosok yang berbeda dari orang-orang dan memang mempunyai kemampuan lebih dibandingkan orang-orang. Oh ya, sedikit spill, aku nggak tahu ini informasi yang berguna atau tidak, tapi ketika aku scan memorinya Nikola Tesla, ia sosok yang memang cukup genit ketika melihat perempuan sih. Ya, dia normal, tapi memang sepertinya dia punya karakter yang ketika melihat wanita yang suka atau enggak melihat wanita yang ia tertarik, agak sedikit ya genit lah. Aku setuju banget kalau memang Nikola Tesla adalah sosok yang sangat jenius, karena yang aku lihat, dia memang sering kerap kali mendapatkan intuisi-intuisi. By the way, intuisi di sini bukan intuisi mengenai supranatural, tetapi intuisi mengenai sains dan hukum fisika yang memang ia pelajari. Jadi memang intuisi-intuisi dan informasi yang ia dapatkan itu tidak didapatkan oleh orang-orang lain pada umumnya. Dia mendapatkan begitu banyak informasi di kepalanya dia tanpa ia harus banyak belajar atau menekuni di bidang tersebut. Malah aku bisa bilang dia menemukan beberapa hal-hal yang sebelumnya belum pernah ditemukan oleh manusia di bidang perlistrikan,
Dan di bidang kayaknya elektromagnetik aku sempat ngelihat dia sempat meneliti itu dan elektron. Jadi hal-hal yang memang sebelumnya tidak pernah manusia pikirkan ataupun manusia ketahui bahkan. Selain itu, aku juga bisa bilang sosok Nikola Tesla adalah sosok yang sangat amat visioner. Ia bisa memikirkan jauh ke depannya dari pengembangan ilmu kelistrikan yang ia ketahui secara lebih jauh ketimbang peradaban pada masa itu. Jadi sebagai contohnya begini, supaya teman-teman mengerti. Sebagai contohnya begini, ini hanya sebagai contoh ilustrasi aja ya teman-teman. Mungkin pada zamannya Nikola Tesla, orang-orang tersebut hanya memikirkan listrik hanya bisa digunakan untuk lampu saja. Nah, tetapi sosok Nikola Tesla mengetahui potensi dari listrik itu jauh melebihi itu. Listrik bisa digunakan untuk WiFi, untuk telepon, untuk radio, untuk televisi yang pada saat itu bahkan WiFi saja belum ada, TV saja belum ada, radio saja belum ada. Jadi dia memang sosok yang sangat amat jenius dan tahu potensi terbesar, rahasia terbesar dari listrik tersebut untuk perkembangan dan peradaban manusia yang jauh lebih baik lagi daripada masa ia tinggal. Saking jeniusnya, sosok Nikola Tesla memang juga merupakan sosok yang pekerja keras dan aku melihat beliau itu memang mencoba untuk merealisasikan semua ide-ide yang ada di pikirannya. Selain itu, aku juga melihat di vision dan memori yang aku korek, memang ia kayaknya kerap kali menulis rumus-rumus dan gagasan-gagasan ataupun informasi yang ia ketahui di sebuah buku atau di sebuah jurnal. Dan di memori aku juga menemukan ia juga memang beberapa kali menjelaskan mengenai penemuan-penemuannya ataupun gagasan-gagasan idenya beliau di depan para ilmuwan, di depan para tokoh-tokoh yang memang cukup terkenal. Dan di sini ada uniknya teman-teman. Karena aku melihat ketika ia mengeluarkan gagasan atau ide tersebut dan ketika ia menjelaskan kepada orang-orang, aku melihat ada sosok kubu kanan yang membantu Nikola Tesla dalam bentuk orang-orang yang mendengarkan penjelasan Nikola Tesla pada saat itu akhirnya percaya dan terbuka pengetahuan maupun wawasan mereka terhadap penjelasan-penjelasan Nikola Tesla. Karena ini adalah penjelasan-penjelasan yang memang merupakan penemuan-penemuan terbaru pada masa itu. Akhirnya, karena orang-orang tersebut percaya pada Nikola Tesla, mereka akhirnya membantu Nikola Tesla dalam mensupport Nikola Tesla untuk merealisasikan ide-idenya. Itulah kenapa, karena ada bantuan kubu kanan tersebut juga, Nikola Tesla menjadi sosok yang sangat amat berpengaruh di dunia ilmu fisika. Penemuan-penemuannya ya. Sebenarnya aku bisa bilang penemuan beliau sangat amat banyak. Nggak cuman yang terrealisasikan maupun yang tidak terrealisasikan. Jadi memang banyak hal-hal yang ia ketahui, ia tulis di buku, lalu juga memang ia sepertinya ada mengkombinasikannya dengan generator ataupun mesin. Aku nggak terlalu mengerti mengenai fisika, tapi itu vision yang aku lihat mengenai penemuan-penemuan yang ia buat. Dan memang penemuan-penemuan saat itu memang sebagian ada dari pengembangan dari ilmuwan sebelumnya, tapi ada juga memang penemuan baru yang memang ia temukan, yang ia dapatkan dari intuisi-intuisi tersebut. Nah, tapi sayangnya dalam memorinya Nikola Tesla, aku mendapatkan beberapa kali ia dicurangi dan memang dijahati oleh berbagai banyak pihak yang ingin mengambil hak paten dari barang-barang ciptaannya ia. Yes, yang mengenai Death Ray aku sempat nanya ke Abstrak Alam. Ternyata ada kisah unik di baliknya, teman-teman. Jadi waktu itu aku ngeliat di Vision, bukan Nikola Tesla yang menciptakan senjata tersebut. Ia tidak pernah berinisiatif ataupun memikirkan untuk membuat senjata tersebut, apalagi digunakan untuk melukai orang-orang. Nikola Tesla sebenarnya lebih berfokus pada penemuan-penemuan yang membantu manusia, sebenarnya ya. Nah, tapi waktu itu aku melihat di Vision ada orang pemerintahan yang datang kepada Nikola Tesla, lalu mengatakan, oh, pemerintahan ini akan membuat suatu proyek yang mengharuskan Nikola Tesla ikut berpartisipasi tanpa terkecuali. Jadi pemerintah tersebut sempat menunjukkan kayak
selembaran kertas mengenai proyek yang ingin pemerintah lakukan, tetapi orang pemerintah tersebut tidak terlalu jujur kepada Nikola Tesla. Jadi ada sebagian hal yang ia beritahu, tapi sebagian hal itu ia rahasiakan. Akhirnya, oke, Nikola Tesla karena disuruh oleh pemerintah, ia akhirnya aku ngelihat memang ia sempat begadang dan melakukan proyek tersebut dengan sangat amat baik. Lalu ia serahkan kepada pemerintah. Nah, aku nggak tahu deh, harus ada tim belakang layar yang membantu aku dalam research ya sebenarnya. Bagi teman-teman yang lebih mengetahui sosok Nikola Tesla ini, boleh tulis informasi mengenai Nikola Tesla di kolom komentar ya, karena kita juga butuh konfirmasi dari teman-teman. Oke, lanjut lagi. Jadi setelah Nikola Tesla sudah berhasil membuat senjata tersebut, yang ia tidak ketahui kalau benda tersebut yang nantinya akan menjadi senjata, pemerintah menerima barang tersebut, tapi sepertinya tidak memberikan hak paten khusus akan pembuatan senjata ini kepada Nikola Tesla. Jadi agak abu-abu. Mungkin orang tahu kalau ini adalah Nikola Tesla yang buat, tapi tidak diberikan hak paten yang resmi lah istilahnya. Itu yang aku lihat dari visionnya. Kemudian memang kalau dari pihak pemerintah cukup merahasiakan ilmuwan yang membuat senjata tersebut pada masa itu karena informasi ini tidak boleh bocor ke pihak musuh. Mungkin hanya orang-orang internal saja yang tahu dan pihak pemerintah mengklaim kalau memang senjata tersebut adalah milik pemerintahan. Jadi baru itu aja yang aku radar, memang beberapa hal dari pemerintahan itu masih dirahasiakan dan tidak dipublikasikan. Ini salah satu kisah yang cukup menarik juga, dan memang aku melihat dari memorinya Nikola Tesla, perdebatan tersebut cukup sengit. Ternyata setelah aku menanyakan kepada Abstrak Alam, ternyata Edison pernah melakukan beberapa kecurangan terhadap Nikola Tesla. Jadi waktu itu aku sempat melihat di Vision, kalau Edison itu sempat membayar orang untuk menjatuhkan Nikola Tesla. Dan dari vision tersebut, aku bisa mendapatkan sedikit informasi kalau Edison ternyata adalah sosok orang yang sangat ambisius dan cukup licik sebenarnya. Saking ambisiusnya, dia ingin perusahaannya itu menjadi nomor satu dan tidak terkalahkan oleh orang lain. Makanya, ketika ada sosok Nikola Tesla hadir dalam hidupnya, ia merasa sangat amat terancam karena deep down ia sadar dan ia mengetahui potensi kejeniusan dari si Nikola Tesla tersebut. Karena Edison tidak ingin kalah dengan Nikola Tesla, akhirnya ia menggunakan segala cara, bahkan cara yang sebenarnya tidak baik, untuk menjatuhkan Nikola Tesla. Oh ya, teman-teman, sedikit spill ya mengenai Edison, karena aku nggak nyangka dapat sedikit informasi juga mengenai Edison ketika aku meradar mengenai Tesla. Jadi dia itu memang sosok yang cukup pintar. Aku bisa bilang sosok Edison itu adalah sosok ilmuwan juga, tetapi dia sangat amat pintar dagang. Dia itu memang merupakan seorang bisnismen sejati sih, dan beliau mengerti gimana cara dagang, cara promosi, maupun salesin barang-barang hasil dari company-nya beliau sendiri. Sedangkan berbeda dengan sosok Tesla. Sosok Tesla itu menurut aku lebih ke arah memang sosok ilmuwan sejati, karena Tesla lebih berfokus untuk melakukan penemuan ataupun ide-ide ataupun realisasikan ide-ide briliannya tersebut. Saking briliannya ya, orang-orang pada zaman itu memang sih menganggap sosok Tesla ini agak gila sih. Itu aku dapatkan dari memori dan sesuai dengan fakta pada Google juga ya, teman-teman. Karena bisa dibilang, sosok Nikola Tesla itu memang sosok yang sangat visioner, seperti yang aku bilang. Dia bisa memikirkan jauh ke depannya, sedangkan orang-orang zaman itu baru bisa memikirkan sebagian kecil ataupun sedikit hal. Jadi aku bisa bilang, Nikola Tesla itu seperti hidup di abad 2500, bukan di abad 180-an. Saking jeniusnya dan ia tahu potensi mengenai wawasan-wawasan yang ia ketahui. Saking jeniusnya ya, memang sosok Nikola Tesla itu dianggap gila karena terlalu jauh ide-idenya beliau. Padahal orang-orang zaman tersebut belum bisa memikirkan sejauh itu dan masih terbatas akan berbagai macam hal. Oh ya, lanjut mengenai persaingan, di memori aku juga sempat melihat Nikola Tesla sepertinya sempat beradu argumen secara langsung tatap muka dengan Edison mengenai
listrik tersebut sih intinya. Aku nggak terlalu tahu mengenai ilmu listriknya, tapi memang saat itu perdebatannya sangat amat sengit dan memang banyak media yang menyorot sih. Dan memang ketika media-media tersebut menyorot, Tesla bisa dengan baik membuktikan di depan orang-orang, termasuk para ilmuwan-ilmuwan lainnya, kalau listriknya itu memang tidak berbahaya dan memang lebih hemat penggunaannya. Dan ya, seperti teman-teman ketahui, akhirnya kan memang menurut informasi yang beredar, akhirnya yang memenangkan perdebatan tersebut adalah Tesla. Salah satunya yang aku lihat momen mulai kebangkrutannya sepertinya ketika ia membuat tower sih. Kalau teman-teman ada informasi tambahan boleh tulis di kolom komentar ya. Saat ini, Nikola Tesla itu ketika membuat tower, dia sangat amat berambisi dan lebih berambisi dari sebelum-sebelumnya. Aku memang melihat di Vision, di towernya itu memang banyak investor yang menginvest untuk tower tersebut. Tapi Nikola Tesla itu juga karena terlalu ambisi dan terlalu idealis, ini sempat berbentrokan dengan para investor-investor tersebut. Para investor ingin lebih berfokus pada keuangan dan keuntungan dari proyek tersebut. Selain itu, para investor ini juga memikirkan bagaimana pengaplikasiannya terhadap bisnis mereka, terhadap orang-orang yang memang membutuhkan pada zaman tersebut. Sedangkan Nikola Tesla itu memang berfokus pada pengembangan ide-idenya dan memang ide-ide liarnya tersebut yang belum sesuai dengan perkembangan zaman tersebut. Menurut aku, di sini Nikola Tesla itu lupa kalau perkembangan pada zamannya itu belum semaju itu. Apalagi pemikiran orang-orang tersebut pada zamannya itu masih sangat amat terbatas, belum sejauh Nikola Tesla. Di sini aku bisa lihat kalau Nikola Tesla itu hanya berfokus pada satu faktor, yaitu mengenai pengembangan ide dia, yang sebenarnya menurut aku memang pengembangan ide ini sangat amat baik, sangat amat brilian, dan memang kedepannya akan membantu orang-orang di luar sana maupun pengembangan di dunia teknologi sekalipun. Tetapi para investor tersebut memutuskan segala sesuatu itu bukan berdasarkan gagasan ide seorang ilmuwan saja, tetapi banyak faktor yang harus mereka perhitungkan. Intinya begitu. Karena perbedaan pendapat dan tujuan, ditambah lagi Nikola Tesla juga masih kekeh dengan ambisi dan ide-idenya beliau, akhirnya para investor tersebut tidak mau percaya lagi pada Nikola Tesla. Selain itu juga ada pihak lain yang sebenarnya diam-diam juga bekerja di belakang layar untuk memframingkan sosok Nikola Tesla dan untuk menjatuhkan Nikola Tesla di depan publik. Jadi mereka itu memberikan rumor-rumor yang tidak baik mengenai Nikola Tesla. Pada saat pembangunan tower, Tesla ini menjadi sosok yang sangat ambisius dan ia hanya berfokus pada pengembangan dan ide-ide yang ia pikirkan yang harus ia terapkan pada tower tersebut. Pada masa itu sebenarnya aku bisa lihat sosok Nikola Tesla tidak sepenuhnya salah karena memang ada pihak-pihak yang jahat tidak suka dengan Nikola Tesla karena persaingan yang sangat amat sengit. Aku di sini tidak memframingkan Edison ya, tetapi banyak para ilmuwan-ilmuwan dan pihak-pihak lain yang memang tidak suka dengan Tesla lalu ingin menjatuhkannya. Makanya memang banyak media-media yang memframingkan mengenai Nikola Tesla, padahal itu tidak sepenuhnya benar. Ketika perdebatan tersebut, Nikola Tesla tetap kekeh dan mengatakan kalau ia percaya towernya itu tidak gagal, masih bisa berfungsi, dan ini bisa diaplikasikan kepada warga dan perusahaan yang besar yang memang membutuhkan daya ataupun listrik yang besar intinya. Jadi dia tetap kekeh pada pendiriannya ia sendiri dan pemikiran-pemikiran ia. Tetapi para investor tersebut tidak setuju dengan pendapat-pendapatnya dan menganggap kalau Nikola Tesla itu terlalu idealis. Setelah karirnya Nikola Tesla hancur, sebenarnya aku sempat melihat sedikit vision Nikola Tesla itu mengajukan ide-ide dan meminta tolong para investor untuk menginvest uang dalam penelitiannya lagi. Aku nggak tahu ini penelitian yang sama atau penelitian yang beda untuk mewujudkan ide-idenya. Tetapi karena memang namanya sudah terlalu buruk di media-media dan di mata orang, nggak ada yang mau percaya dan bekerja sama dengannya. Nikola Tesla itu kurang bisa menyesuaikan dengan orang-orang tersebut. Makanya kenapa di sini
Nikola Tesla itu banyak bentrok dengan orang-orang. Di foto ini, ia lebih menyimpan banyak dendam, banyak pikiran negatif, banyak emosi negatif yang ia pendam.